Selamat datang di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Universitas Pertahanan berperan sebagai pusat interaksi multikultural. Di lingkungan ini, para kadet dari berbagai negara berkesempatan untuk berinteraksi dan menumbuhkan toleransi antar umat beragama. Hal ini didukung dengan ketersediaan beragam fasilitas rumah ibadah yang turut merefleksikan nilai-nilai tersebut. Kehadiran mahasiswa internasional memperkuat citra multikultural dan mentransformasikannya dari kebanggaan nasional menjadi World Class Defense University. Hal ini berperan untuk menyatukan generasi muda dari berbagai bangsa demi keamanan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Irianto Biftim, STMT. Pembimbing saya di Prodi Teknik Mesin FTTP Universitas Pertahanan. Adapun bidang rumpun keilmuan saya adalah material teknik. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Advanced Teknologi Komposit yang dilaksanakan pada semester 6 dengan bobot 2 SKS. Kode mata kuliah MES-204TE-1-D. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah rumpun ilmu material teknik di kurikulum Prodi Teknik Mesin. Mata kuliah ini juga membahas tentang hubungan antara struktur, sifat, dan proses dari material komposit serta pemilihan bahan termasuk logam, polimer, dan keramik, sehingga mahasiswa dapat dibekali pemahaman dasar tentang material komposit sesuai kebutuhan aplikasi teknik serta dalam penggunaan material komposit untuk diaplikasikan terlebih khusus dalam teknologi militer. Dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam mata kuliah ini ada 3 jenis. Yang pertama, pengetahuan sains dan teknik pada ilmu material komposit. Yang kedua, analisis permasalahan pada proses dan aplikasi material komposit. Yang ketiga, eksperimen dan analisis data pada studi kasus yang terdapat pada material komposit. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdapat 3 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemrosesan pada material komposit. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis perubahan pada jenis material komposit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai proses rekayasa material komposit dan aplikasinya di dalam teknologi militer. Adapun sub CPMK dalam mata kuliah ini terdapat 9 sub CPMK. Yang pertama, material komposit, struktur dan prosesnya. Yang kedua, fiber dan partikel filer. Yang ketiga, struktur sandwich. Yang keempat, proses fabrikasi material komposit. Yang kelima, metal matrik komposit. Yang keenam, polimer matrik komposit. Yang ketujuh, keramik matrik komposit. Yang kedelapan, durability dan degradasi material komposit. Yang kesembilan, aplikasi material komposit pada teknologi militer. Untuk menjabarkan dan melaksanakan 9 sub CPMK, maka diperlukan pertemuan perkuliahan dan evaluasi sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka. Bahan referensi yang digunakan untuk mendukung proses pengajaran dan penjabaran sub CPMK adalah sebagai berikut. Yang pertama, William Canister, Material Science dan Engineering. Yang kedua, Ronald Gibson, Principle of Composite Material Mechanics. Yang ketiga, Deborah Chung, Composite Material Science dan Application. Dan ada beberapa referensi terkait lainnya. Untuk sistem evaluasi dan penilaian terbagi menjadi 5 kategori, yaitu pertama, penyelenggaraan kuis di sela-sela perkuliahan. Kedua, tugas individu. Ketiga, tugas kelompok. Keempat, UTS dilaksanakan di pertemuan ke-8. Kelima, UAS dilaksanakan di pertemuan ke-16. Adapun salah satu contoh pelaksanaan perkuliahan mata kuliah ini seperti pada video kuliah berikut ini. Di dasar, serta untuk tarik, duduk, siap, gerak.
Nomor Sanggarya Teningsih jumlah 5 lengkap. Selanjutnya siap menerima pembelajaran. Lanjutkan. Awali pembelajaran dimulai. Sudah selesai. Istirahat. Tempat. Gerak. Selamat siang semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Oke, pada hari ini ya kita akan kuliah perdana ya untuk mata kuliah tempat teknologi komposite, di mana untuk mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah bagian dari teknologi ya, mata kuliah inti, tapi masuk dalam maupun semata kuliah pilihan dan juga mata kuliah dari mesin, di mana mata kuliah ini juga nanti ada beberapa ya yang nanti dilaksanakan, termasuk ada kaitannya dengan tugas ya, tugas, lalu nanti juga ada kuis. Nah, untuk pertemuan dari mata kuliah ini semuanya ada 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu pertemuan ke-8 ada atau teknologi komposit ini nanti kita akan melakukan beberapa kuis-kuis ya, langsung secara langsung yang nanti langsung diberikan penilai seperti itu. Oke, untuk mata kuliah atau teknologi komposit itu berbicara tentang material komposit ya, dimana untuk material komposit itu sendiri ya merupakan material alami ataupun hasil rekayasa yang terbuat dari 2 atau lebih material. Jadi di sini ada 2 material yang digabungkan seperti itu. Nah, jadi dari 2 atau lebih material itu untuk penyusunnya ya dengan sikap fisik maupun kimia yang sangat berbeda, yang di dalam struktur komposit akhir masih berbentuk tetap terpisah dan dapat dibedakan dan dapat diuraikan kembali. Nah, ini definisi dari material komposit. Ini sebenarnya material komposit itu apa sih? Jadi ada 2 material. Jadi kalau cuma 1 material ya itu tidak dikatakan komposit. Jadi kalau ada 2 material, tetapi 2 ini mempunyai fungsi yang berbeda ya. Satunya adalah sebagai temuan, dan satunya adalah sebagai materinya. Seperti sehingga dari 2 itu mempunyai peran yang berbeda. Kalau semisal nanti ada 3 material ataupun 4 material, yaitu bisa saja dikatakan komposit selagi ada 2 peran yang punya peran masing-masing. Seperti satunya sebagai temuan, satunya sebagai materi. Itu bisa dikatakan dengan komposit. Nah, yang berikut itu adalah bisa diuraikan kembali ya. Bisa diuraikan kembali itu setelah tadi material itu kita gabungkan ya, satunya sebagai temuan, satunya sebagai materi. Kalau kita gabungkan itu bisa dikembalikan lagi material. Di sini seperti itu. Jadi nanti ini bisa diuraikan ya, kembali ke material awal. Nah, seperti itu adalah mekanisme atau ciri-ciri dari material. Nah, ini ada beberapa contoh ya, untuk gambar saja dari bentuk komposit ya, seperti karbon fiber ya, untuk epoxy ya. Jadi di sini menggunakan laminasi ya. Jadi ada 2 layer ya, laminasinya berarti ada 2 ya, sebagai contoh. Nah, di sini
ya ini harus punya peran dua orang, satunya sebagai materinya ya, satu sebagai materialnya adalah pengembang. Jadi ada dua peran itu dari pengelompokan material dan kalian punya seperti itu. Jadi satunya sebagai kelompok untuk materinya, satunya sebagai pilar atau skema ya, klasifikasi dari kompositnya ya. Pertama itu di sini ada komposit terdiri dari tiga. Dari tiga itu adalah partikel responnya. Ini khusus untuk yang berbentuk partikel. Jadi penguatnya itu dalam bentuk partikel atau serbu. Nah, seperti itu. Jadi kalau serbu ya nanti misalnya prosesnya juga banyak nanti. Apakah dia di dalam bentuk metalurgi, di dalam proses pembuatan produk metalurgi, di dalam bentuk reaksi juga nanti bisa dilakukan dalam pembuatan jenis penguat partikel. Sehingga di dalam partikel ini juga dibagi dari dua ya. Jadi dari partikel dan dispersion strategy. Jadi ini nanti ada dua bagian. Nah di sini untuk fiber ya, fiber response ini ya, ini berkaitan dengan serat fiber. Nah serat fiber itu yang bisa kita kenal itu misalnya serat karbon, terus natural fiber, terus nanti ada serat fiber sendiri. Nah itu juga nanti dibedakan atas dasar dua, satunya serat pendek ya, serat pendek dan serat panjang. Seperti itu nanti diklasifikasikan dalam bentuk serat pendek dan serat panjang. Itu tergantung seratnya jenisnya apa saja. Misalnya natural fiber dan dari serat alam itu bisa digunakan atau diklasifikasikan dalam bentuk fiber. Nah untuk serat pendek juga ya, ini dibedakan menjadi dua lagi ya. Jadi ini yang random ya, random itu berarti acak. Terus yang satunya ini adalah yang disusun secara rata. Jadi terserah nanti apakah nanti mau disusun ya, atau mau diacak atau mau di blend gitu saja langsung diaduk ya, itu nanti tergantung dari metodenya seperti itu. Nah berikut ini struktur ya, struktur. Jadi kalau struktur ya sebuah komposit misalnya struktur, nah kita mau dalam bentuk layer, nanti di situ terserah strukturnya mau dibuat seperti apa. Apakah dalam bentuk struktur diagonal gitu ya, atau dalam bentuk seperti apa ya, nanti tergantung, terserah nanti mau dibentuk seperti apa ya. Di sini ya ini untuk bentuk laminasinya ya, nanti misalnya mau dibentuk segi 8 atau segi 7 atau segi 5, segi 6 ya, itu tergantung dari struktur. Terus kita bentuk dalam bentuk lapisan laminasi, misalnya lapisan dalam satu lapisan itu bentuknya segi 8 misalnya ya. Nanti baru di dalam lapisan keduanya mau dibentuk seperti apa, baru nanti kita itu dari beberapa layar atau bukan. Nah yang berikut itu adalah sandwich-nya ya. Nah sandwich itu berarti dia sama ya, itu berongga atau berpori. Secara material itu dia mempunyai pori ya, katakanlah yang namanya kayak berspon. Nah seperti itu. Jadi nanti bentukannya seperti itu. Jadi dia berpori.
pula dengan sifat magnetik dan sifat kimia. Berarti material itu dia lebih dominan ke sifat magnetiknya itu seperti apa dibandingkan dari sifat fisiknya misalnya. Terus ada juga sifat optiknya ya, sifat optik. Rema itu nanti bisa kita lihat. Jadi tujuan kita mau membuat apa harus dilihat dari sifat. Oke. Terus setelah itu kita lihat dari segi prosesnya. Ya. Kalau sudah kita memilih material tadi ya untuk kita buat suatu komposit, lalu yang terakhir adalah proses. Prosesnya seperti apa? Pemilihannya. Misalnya di sini ada proses casting, ada proses maskining, terus ada proses training, terus ada proses nah, ini ada beberapa lagi ya proses-proses yang nanti kita bisa ini metodenya dalam pembuatan komposit sehingga tujuan kita itu bisa tepat. Kita memilih material yang mana, habis itu dilihat dari segi strukturnya ya, dari atomnya, dari butiran partikel atomnya, terus dari segi fasanya, terus dari segi sifatnya ya. Sifatnya mekanik dia bagus ya. Terus kalau misalnya kita mau ini mungkin dari segi magnetiknya kita mau buatkan mau pakai kita harus dilihat dia magnet seperti itu. Terus dari segi proses, nah ini proses itu misalnya kayak ini ya dilakukan seperti itu ya, dulu setelah itu dicampur. Untuk masini ya ini ada juga dia dari prosesnya seperti itu, dia menggunakan masini. Misalnya pada waktu selesai casting ya itu butuh separasi lagi ya di dalam hasil daripada proses casting. Misalnya habis casting lalu kita potong lagi, kita butuh lagi, kita lagi bisa. Atau dalam bentuk ini misalnya kita gabungkan kompositnya A atau B, kita bisa gabungkan lagi untuk menambah apa namanya ya keterikatan atau kuatan daripada komposit. Oke, jadi dari beberapa cara ini tadi ya untuk prosesnya itu nanti tergantung dari pemilihannya. Kalau misalnya dia dalam bentuk satu ya, nah itu bisa jadi menggunakan testing ataupun proses metalurgi. Nah itu bisa juga metode itu cara membuat. Kalau di dalam bentuk serat ya itu tergantung apakah dia cuma langsung dituang misalnya dengan pakai resin tadi ya, pewarnaan dalam bentuk resin, atau mau diaduk dulu baru dituang, atau mau di line up dikuas seperti itu. Itu nanti tergantung dari pemilihannya untuk penggabungannya joiningnya ya. Terus yang berikut kalau yang struktur tadi itu ya sandwich tadi itu ya, jadi kita memerlukan pembuatan material yang berbentuk sandwich. Terserah mau bentuknya seperti apa, apakah dia di dalam rongga sandwichnya itu bentuknya polanya seperti apa, apakah dia mau bentuk segi 8 atau segi 6 atau segi 4 atau mau bulat atau segi 3 ya, itu tergantung bentuk poli atau rongga di sandwich. Nah itu nanti tergantung pendidikan metode prosesnya. Oke, untuk sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan? Ya, yang di belakang Baru saya disebutnya untuk dalam pembuatan material komposit kan merubah struktur dan sifat dari suatu material tersebut. Nah, dalam pembuatan tersebut kan tentu mendapatkan mungkin ruang kecacatan atau
Jadi dari saya pertanyaan ini adalah bagaimana cara untuk mengurangi kecacatan ketika pembuatan material komposit. Terima kasih. Jadi di dalam pembuatan material komposit itu memang tidak mudah ya. Pasti di dalam prosesnya itu ada banyak material. Nah, untuk mengurangi cacat material itu seperti apa? Nanti tergantung pemilihan metodenya, prosesnya. Karena casting ya di sini ya. Castingnya kita beri casting ya, proses pembuatan material komposit. Nah, kita pakai serbuk ya, dalam bentuk serbuk ini. Nah, di dalam bentuk serbuk pasti di situ ada unsur pembuatan, ada unsur matrik atau pembertahan seperti itu. Sehingga dari dua material itu kita gabungkan, kita panaskan, kita lelehkan, ya. Setelah itu mengalih menjadi cair itu dan lalu kita tuang ke suatu wadah tempat. Nah, sehingga nanti di situ setelah kita tuang baru ada proses pendinginan. Nah, di dalam proses casting ini pasti akan terjadi cacat material. Caranya mengurangi berarti kita kembali dari metode casting supaya dia tidak cacat material. Ada banyak metodenya. Bisa saja di dalam metode casting ini ya, misalnya udara bereaksi sehingga menimbulkan void atau void. Cara mengurangi udara yang dari luar bereaksi dalam proses casting berarti perlu vakum dulu. Berarti proses casting masuk ke dalam chamber, berarti di vakum. Tujuannya vakum mengurangi udara yang bereaksi, karena udara yang bereaksi yang berlebihan di dalam proses casting pengadukan ya, dalam proses pengadukan dari dua material yang dipanaskan tadi itu nanti akan terjadi void. Nah, void itu menimbulkan crack sehingga ada pori-pori dan lain sebagainya. Nanti letaknya awalnya dari situ. Nah, itu bisa dipastikan cacat material. Kalau persentasenya pori ataupun rongga atau void di dalam casting itu terlalu banyak persentasenya, maka bisa dipastikan cacat. Untuk mengurangi berarti perlu divakum supaya udara kurang atau hampa udara di dalam proses casting. Oke, ada lagi? Ya, kalau cukup sampai di sini dulu pertanyaan kita. Komposit itu kita lanjutkan ke Indonesian Defense University, from national resilience to global excellence.